الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيضا اتقوا الله في النساء فإن أخذتموهن بأمانات الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Yang saya hormati para pemuka-pemuka agama dan pemuka-pemuka masyarakat yang hadir dalam majelis pernikahan ini. Yang saya hormati Pak Penghulu kita yang mencatat pernikahan, yang kita hormati dan yang berbahagia saudara kita Edison dan Ibu Rusdiana beserta keluarga besarnya, dan juga yang kita hormati yang berbahagia Bapak Mazani dan Ibu Khadijah beserta keluarga besarnya, Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, sekaligus juga peristiwa yang sakral, peristiwa suci, karena akan dilaksanakan ijab kabul dari pernikahan antara Tiffany binti Edison dan Muhammad Iqbal bin Muhammad Mazani, yang insya Allah akan berjalan sebentar lagi. Salawat dan salam selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hadirin majelis pernikahan yang dirahmati Allah, saya selaku pribadi dan tentunya juga yang hadir pada acara ini mengucapkan selamat kepada keluarga saudara kita Edison dan istri, dan keluarga M. Mazani dan Ibu Khadijah yang telah mengantarkan kedua anaknya memasuki jenjang rumah tangga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda, an-nikah sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Akad nikah itu adalah ajaranku. Siapa yang tidak melaksanakannya, dia tidak termasuk golonganku. Jadi jangan coba-coba tanpa melalui akad nikah langsung serumah,
laki-laki senang, wanita mau langsung serumah tanpa melalui akad nikah, maka kata Nabi itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya mengucapkan selamat kepada keluarga ini telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Akad nikah ini nanti akan ditandai dengan ijab qabul. Ijab kata-kata penyerahan dari wali, qabul kata-kata penerimaan dari mempelai pria. Kata-katanya pendek tetapi penuh dengan tanggung jawab. Nanti saudara kita Edison akan mengatakan lebih kurang, Muhammad Iqbal, anakku Tiffany aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin 2 suku emas tunai. Dijawab, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Pendek kan, tapi tanggung jawabnya bukan main. Sebab Nabi kita bersabda, ittaqullaha fin nisa fa in akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kamu dalam membimbing istrimu. Ini khusus ditujukan kepada kaum suami. Bertakwalah dalam membimbing istrimu, karena dia kau ambil adalah atas amanat Allah. Jadi ijab kabul ini sebenarnya serah terima amanat Allah. Kalau selama ini Tiffany mulai dari dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dididik sampai pantas menjadi seorang istri di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya, itu Edison dan Rosdiana, maka begitu nanti ijab kabul dilaksanakan, Muhammad Iqbal menjawab, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, amanat yang selama ini terpikul di pundak kedua orang tuanya berpindah kepada suami Iqbal, ya. Jadi tanggung jawabmu meneruskan apa yang telah dirintis oleh kedua orang tua daripada istrimu. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergauli istrimu dengan baik. Dia sebagai manusia pasti banyak kelebihan dan kekurangannya. Kalau dia banyak kelebihannya, engkau beruntung. Kalau banyak kekurangannya, memang dia manusia biasa. Manusia biasa. Yang penting kalian bergaul, saling asah, saling asuh, saling melengkapi satu sama lain. Nah, kalian pasti menginginkan setelah berumah tangga ini mendapatkan rumah tangga yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Selalu disebut-sebut. Sakinah itu artinya tenang, damai. Mawaddah, saling cinta mencintai. Dan rahmah, saling sayang menyayangi sampai tua. Itu yang disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah. Untuk mendapatkan itu tidak mudah. Ada syarat-syaratnya supaya rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah itu kita dapatkan. Ada 4 hal yang harus kalian jaga, dan ada 2 hal yang harus kalian syukuri. Apa yang harus dijaga? Karena pergaulan kalian sebagai suami istri itu, kalian suami istri, keluarganya juga turut menjadi suami istri, ya, menjadi keluarga kita. Karena itu poin pertama, jaga hubungan baik dengan orang tua dan mertua. Jangan kacang lupa di kulit. Sudah senang lupa dengan orang tua, tidak dapat ridho Allah. Begitu juga tidak hormat dengan mertua, istri pasangan kita, kita juga tidak dapat ridho Allah. Dengan orang tua, dengan mertua harus sama, harus adil. Kalau orang tua datang motong ayam, mertua datang motong ayam. Harus adil. Orang tua datang buat kopi susu, mertua datang kopi susu. Ini kebanyakan kalau orang tua datang motong ayam, mertua datang disuguhi balur bulu ayam. Orang tua datang kopi susu, mertua datang kopi pahit.
kemudian disambut dengan muka seperti kukusan. Pak Penghulu, kukusan, aku tak tahu membayanginya apa dia tak kukusan itu, merengut barangkali ya. Padahal ini orang tua pasangan saya ini. Kata istri, oh, ini orang tua suami saya. Kata suami, ini orang tua istri saya yang melahirkan suami istri saya, membesarkan istri saya. Jangan sampai dimusuhi mertua ya. Jangan. Sebab ridallah fi ridal walidain. Allah akan memberikan ridho apabila kalian selalu menghormati kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri jelas kalian harus saling hormati, jangan mau menang sendiri. Ya, jangan mau menang sendiri. Sebab apabila suami istri selalu banyak bertengkar, apa kata Nabi? Man istaqafa bi ahlihi khasira thayyibatal ma'isha. Rumah tangga itu tidak akan menemukan rumah tangga yang hakiki, yang berbahagia. Kalau selalu nak bertengkar dulu, selalu nak menang sendiri. Pokoknya aku yang benar, tak jadi itu harus musyawarah. Kemudian yang harus dijaga juga hubungan dengan kaum kerabat. Kalau pasangan kita itu ya jadi suami atau jadi istri kita, keluarganya juga jadi keluarga kita. Jangan dibedakan. Keluarga kita dihormati, keluarga istri, keluarga suami tidak diperhatikan. Itu tidak adil. Apa kata Nabi? Man istaqafa bil aqraba qasirul mawaddah. Siapa yang tidak baik hubungan dengan kaum kerabat sanak famili, dia tidak dicintai oleh keluarga. Lalu yang terakhir, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Apa ancaman Allah bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu dalam surat Toha 124. Siapa yang merupakan kami, kata Allah, tidak ingat dengan kami, dia akan mengalami hidup yang sengsara, dan di akhirat nanti kami bangkitkan dalam keadaan buta. Jadi kepada mempelai berdua saya ingatkan, jaga hubungan dengan orang tua dan mertua, jaga hubungan kalian sendiri sebagai suami istri, jaga dengan sanak pemilih sebelah menyebelah, dan jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 macam yang dijaga, ditambah lagi dengan 2 macam yang harus disyukuri. Pak Penghulu ini jam 9 nak ngawinkan bola tempat lain, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang. Apa yang pertama harus disyukuri? Kami doakan kalian berdua mendapat keturunan. Kami doakan. Apabila diberikan oleh Allah keturunan, apakah laki-laki atau perempuan, cetak dia menjadi anak soleh, menjadi anak soleha. Itu tidak cukup dengan doa, ya Allah berikan pada kami anak yang soleh, tapi tidak berbuat. Apa kata Nabi? Harus dididik dengan ajaran Islam. Mulai dari cukur rambutnya, beri nama bagus, dipotong dengan akikah, kemudian dididik setelah 5 tahun diajar bisa membaca Al-Quran, bisa mengerjakan sholat, baru dia bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amun tidak dididik, tidak mungkin dia jadi soleh sendiri. Itu yang pertama. Kemudian apabila kalian diberikan oleh Allah harta yang banyak barangkali, atau yang sedang-sedang saja, jangan lupa harta itu sebagian diinfakkan di jalan Allah. Karena itulah yang milik kita yang sebenarnya, yang akan menolong kita nanti di hari akhirat. Jangan harta dia habis-habiskan, dimakan, diminum, lupa untuk diinfakkan jalan Allah. Itu tidak akan menolong kita di hari akhirat. Inilah beberapa pesan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi mempelai yang baru ini, juga mempelai lama tidak salah juga kan, kalau nak dipraktekkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masuk Penghulu masih muda ya, tapi yakin aku kalau Penghulu ini pasti hebat ya, hubungan keluarga pasti bagus. Terima kasih atas perhatian, lebih kurang saya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.